Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam anugerah Allah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Allah di hari ini, saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh baru setiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan menyampaikan renungan. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada Engkau saja dan bukan berasal daripada kehendak atau emosi hamba-Mu secara pribadi. Dan biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita sungguh bersyukur atas kebaikan Allah yang tidak terkira banyaknya di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini saya akan sampaikan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan menerangkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan satu kesatuan, tidak terpecah belah. Saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Pertama-tama Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu berpadanan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bukan apa yang tidak ada di dalam diri kita, tetapi apa yang ada yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu tidak berpadanan dengan apa yang ada, dengan sesuatu yang tidak kita miliki, maka hasilnya kita pasti akan bersungut-sungut. Dan kita akan pasti akan berkata, Tuhan, kenapa saya tidak seperti si A? Tuhan, kenapa saya tidak seperti si B yang memiliki ini dan itu? Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Tuhan sangat menginginkan kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Selalu bersyukur dengan kemampuan kita. Karena manusia diciptakan tidak sama, melainkan berbeda. Tetapi baiklah perbedaan ini bukannya saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi melalui perbedaan-perbedaan yang ada, biarlah saling mempersatukan kita di dalam kasih Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan sangat rindu. Kita anak-anak Tuhan bisa bersatu dan tidak terpecah belah. Ketika kita terpecah belah, maka sebenarnya iblis yang senang melihat itu. Ketika kita anak Tuhan saling menjelekkan satu sama lain, maka kita akan kehilangan tujuan kita. Sebenarnya tujuan kita untuk apa? Tujuan kita hidup adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika kita saling menjelekkan satu sama lain, menjelekkan sesama kita, menjelekkan hamba Tuhan dan lain sebagainya, maka kerajaan Allah tidak akan bisa ditegakkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat rindu saat-saat ini kita boleh bersatu untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini.
Tuhan sangat menyayangi kita, oleh karenanya kita harus bersatu, jangan terpecah belah. Ketika kita terpecah belah, maka iblis akan tertawa melihat kita. Ketika anak-anak Tuhan boleh bersatu, maka iblis akan gemetar melihat kita. Karena kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah jauh lebih besar, melebihi kekuatan daripada si iblis. Di dalam ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tuhan berkata, apa? Kita harus rendah hati. Kita tidak sombong. Itu yang Tuhan mau. Di dalam kehidupan kita, jangan pernah ada kesombongan di dalam hati kita. Ketika kita sombong, maka iblis juga akan senang melihat itu. Karena dosa pertama, yaitu dosa kesombongan. Ketika malaikat pertama yang diciptakan Allah jatuh ke dunia, karena kesombongannya, karena dia cantik, dan lain sebagainya, akhirnya dia menyombongkan diri. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia dilenyapkan dari surga. Bukan dilenyapkan, tetapi diturunkan derajatnya dari surga ke dunia. Tidak menjadi malaikat lagi, tetapi menjadi si iblis yang begitu menentang Allah. Dan iblis sangat ingin untuk menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Kenapa sih iblis ingin menjatuhkan kita? Karena iblis ingin merekrut anggota-anggota baru untuk dijadikan pengikutnya. Jangan sampai kita mau menjadi pengikut iblis, karena itu sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita rendah hati, sama seperti Dia yang adalah rendah hati. Kata Tuhan, baiklah kita lemah lembut di dalam segala sesuatu. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi orang-orang di sekitar tidak mengerti kita dan mereka ingin maunya sendiri, bersikaplah sabar akan hal itu. Lemah lembut itu berarti tidak gampang marah, dan lemah lembut juga berarti mau menerima apa yang terjadi dan tidak langsung untuk cepat marah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang seperti itu. Dan biarlah kasih Allah yang boleh menyempurnakan kehidupan kita. Tuhan mau juga tunjukkanlah kasih-Mu kepada semua orang. Dimanapun kita berada, tunjukkanlah kasih kita kepada semua orang. Jangan simpan kasih itu, tetapi kita boleh sebarkan kasih itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dan ayat yang ketiga berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh. Roh di sini R-nya huruf besar. Itu berarti roh Allah, bukan roh manusia. Kesatuan roh. Kesatuan yang diciptakan oleh roh itu sendiri, yaitu roh Allah sendiri yang boleh tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Roh Allah yang hidup di dalam hidup kita. Roh Allah selalu ingin anak-anaknya bersatu, tidak terpecah belah. Sebaliknya iblis sangat rindu kita terpecah belah. Saya sangat heran ketika saya melihat banyak hamba Tuhan. Ketika mereka melihat rekannya jatuh di dalam dosa misalnya, ya seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Ketika itu saya sedang melihat bahwa
ada hamba Tuhan, saya tidak sebutkan namanya, dia jatuh dalam dosa. Lalu ada temannya berkata seperti ini, makanya rasain lu, hidup lu gak benar di hadapan Tuhan, makanya jadi kayak gitu. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat ada orang lain jatuh di dalam dosa? Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan supaya dia tidak terjerumus di dalam dosa itu, tetapi boleh melepaskan dosa itu. Tuhan ingin kepada kita jangan saling mencela, tetapi mari kita mau saling merangkul satu sama lain. Jangan lagi perselisihan itu membuat hati kita tidak damai sejahtera. Tetapi biarlah kita boleh bersatu. Ketika kita bersatu, maka terciptalah damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya kepada kita semua, ketika kita memiliki musuh di dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Pasti hati ini tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Oleh karenanya Tuhan berkata, baiklah kita mau bersatu satu sama lain bagi kerajaan Allah di muka bumi. Bukan buat siapa-siapa, tetapi buat Allah kita. Karena Allah kita yang mendambakan hal itu yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Biar nama Tuhan yang boleh dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan bacakan lagi di dalam ayat yang keempat. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Kita ini adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Satu tubuh tentu fungsinya macam-macam. Satu tubuh fungsinya berbeda-beda. Seperti saya contohkan, mata. Ya, mata ini untuk melihat. Hidung untuk mencium. Mulut untuk berbicara, untuk memasukkan makanan ke dalam diri kita. Tangan untuk mengambil barang, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Dan itu fungsinya berbeda-beda. Ketika mata berkata, aku tidak membutuhkan tangan. Jadi apa? Tidak bisa ngambil apa-apa, merugikan diri sendiri. Kalau tangan berkata, aku nggak butuh kaki. Lalu bagaimana kita berjalan? Tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau mulut berkata, aku nggak butuh telinga. Terus bagaimana kita mendengar? Begitu juga dengan kita. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala dan kita anggota-anggotanya. Fungsinya berbeda-beda. Fungsinya bermacam-macam. Kalau kita tidak bisa menghargai satu sama lain, maka kerajaan Allah tidak akan bisa ditegakkan di atas dunia ini. Jadi, saya nasihatkan kepada kita semua pada saat ini, jangan kita mau ditipu oleh iblis. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Dan janganlah membiarkan diri kita untuk diperdaya oleh si jahat yang terus-menerus mau supaya kita hidup di dalam dosa tersebut. Tuhan rindu supaya kita boleh untuk bekerja sama bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, Indonesia tidak akan pernah bisa bersatu jika gereja-gereja Tuhan tidak bisa bersatu. Saya seringkali mendapati bahwa gereja-gereja Tuhan saling menjelekkan satu sama lain. Si A jelekan si B jelekan si C jelekan si D, dan lain sebagainya.
Bagaimana kerajaan Allah mau ditegakkan di atas bumi ini kalau anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu dengan baik? Mari kita bergandengan tangan untuk kerajaan Allah ditegakkan atas Indonesia ini. Kalau kita mau bersatu, maka Dia yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah bersatu, bergandengan tangan. Dan kita mau supaya Tuhan sendiri yang dipermuliakan di atas segalanya. Di atas segalanya Dia yang dipermuliakan. Bukan diri kita yang dipermuliakan, saudara, tetapi Tuhan yang dipermuliakan di atas segalanya, karena Dia adalah Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang selalu ada beserta di dalam kehidupan kita. Dia rindu anak-anaknya bersatu, tidak saling menjelekkan satu sama lain. Tetapi mari kita bergandengan tangan, berdoa bagi bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan sendiri yang mengaruniakan segala hal yang terbaik buat bangsa kita. Ketika kita bergandengan tangan, bersatu, maka kekuatan kita semakin banyak. Kalau kita tercerai-berai, apa yang terjadi? Kekuatannya sedikit, dan kita akan lemah, kita gampang goyah, dan akhirnya gampang juga untuk dikalahkan. Tetapi kalau kita bersatu, maka kekuatan kita akan menjadi sempurna. Kekuatan kita utuh, karena kita bersatu. Satukan hati, satukan jiwa, satukan roh, satukan pikiran di dalam Tuhan. Jangan lagi mau untuk diperdaya oleh iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala dosa. Kita hancurkan segala dosa-dosa dan segala kebohongannya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena iblis selalu ingin mengganggu kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggal diam untuk tidak mengganggu kita, itu tidak pernah. Dia akan berusaha selalu mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Karena dia tidak terima kalau kita diselamatkan. Karena dia tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena darah Kristus itu cuman berharga, bukan cuman berharga ya, cuman bisa untuk anak-anak Tuhan, untuk manusia yang memiliki darah dan daging, bukan roh. Sedangkan iblis adalah roh yang tidak punya darah dan daging. Sedangkan kita adalah makhluk yang berdarah dan berdaging. Jadi kita bisa diselamatkan. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari segala semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apa sih yang kita ributkan ketika kita nggak bisa bersatu? Seringkali yang kita ributkan kemampuan, talenta, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tuh menyembah kepada siapa sih? Pastinya kepada Tuhan. Tuhan kita sama. Ngapain harus bertengkar? Ngapain harus ribut? Kalau kita ribut, yang capek siapa? Yang capek diri kita. Ketika kita ribut, pikiran kita terkuras, tenaga kita terkuras. Siapa yang rugi? Tentunya diri kita juga yang rugi, bukan orang lain. Ketika kita berpikiran segala sesuatu yang dipikir terus, pasti kita juga akan pusing. Sudahlah, kita harus berlapang dada, merendahkan hati kita, bahwa kita tidak sama. Tetapi baiklah, biarlah segala hal, perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling
melengkapi satu sama lain. Tuhan rindu kita bekerja sama untuk kerajaan-Nya. Mari kita bergandengan tangan satu sama lain. Mari kita berdoa lebih lagi untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan, iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dia sudah turun ke dalam dunia, dia sekarang sudah naik di atas kerajaan surga, tetapi dia sudah turun ke dalam dunia untuk memberikan kasih-Nya ke dalam kehidupan kita. Setiap karunia-karunia roh itu berasal daripada Dia, yaitu Allah kita, Yesus Kristus. Dan Dia yang memberikan cuma-cuma karunia itu ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan manusia. Jadi, apa yang perlu kita sombongkan tidak ada, saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau Tuhan tidak memberinya kepada hidup kita, maka kita tidak akan bisa melakukan hal itu. Kita bisa melakukan segala hal karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kita tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau Allah yang tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu saat ini supaya kita boleh merendahkan hati kita di dalam kasih Allah kita. Dia yang selalu kita muliakan dan agungkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan anugerahnya yang besar tercurah di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan berkata bahwa kita bukanlah anak-anak lagi. Anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh segala hal. Tuhan berkata saat ini, baiklah kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dewasalah di dalam Tuhan, dan lihatlah di sekeliling kita. Banyak sekali ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ketika kita melihat ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, jangan gampang kita masuk ke dalam ajaran tersebut. Kita harus lebih lagi meneliti ajaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan kita. Ajaran palsu itu berasal daripada si iblis, bukan berasal dari Tuhan. Pelajaran asli dari Tuhan adalah di dalam Alkitab kita ini. Dan tidak ada lagi ajaran yang sesungguhnya selain daripada Alkitab. Alkitab adalah firman yang hidup di dalam hidup kita. Ketika kita mau membaca firman Tuhan setiap hari, maka firman itu ada di dalam hati kita.
dan Ia menguasai pikiran kita, dan firman Tuhan yang menguasai hati kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak jauh, tetapi dekat. Kenapa kok bisa begitu? Karena firman Allah ada di hati kita dan di mulut kita. Jadi itulah sebabnya Tuhan rindu kita membaca firman setiap hari, supaya kita boleh mendapatkan sesuatu berasal daripada firman Tuhan, dan hidup kita selalu diperbarui olehnya dari hari ke hari. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat yang ke-16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita ini adalah tubuh Kristus yang rapi tersusun, tidak tercerai-berai kata Tuhan, tetapi rapi tersusun. Artinya sudah terorganisir dengan baik dan tidak acak-acakan, tidak aur-auran, tetapi Tuhan yang sudah merapikan seluruhnya, menyusun dengan rapi, tidak acak-acakan. Dan kita perlu ketahui bahwa Allah kita itu Allah yang teratur, Allah yang tidak acak-acakan, Allah yang sopan dan tidak kasar. Tuhan menghendaki kita untuk bekerja sesuai dengan rencananya, bukan bekerja sesuai dengan rencana kita. Apa yang Allah mau untuk kita kerjakan di hari ini, kerjakanlah semua itu. Jangan tunda-tunda kapan kita mengerjakannya. Kalau Tuhan berkata sekarang kita harus lakukanlah itu. Jangan tunda-tunda sampai besok atau sampai kapan. Segala hal yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, lakukanlah semuanya itu. Jangan sia-siakan hidup kita. Karena hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita memuliakan namanya, dan biarlah segala sesuatunya kita kembalikan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan Tuhan menghendaki juga bahwa kita membangun diri di dalam kasih. Bangunlah diri kita di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kasih Allah yang boleh memperbarui hidup kita dari hari ke hari, untuk selalu boleh menjadi apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Karena hidup kita itu ditentukan dari perkataan Allah. Hidup kita ditentukan daripada firman Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan dari perkataan manusia belaka. Jadi ketika kita mendengarkan segala sesuatu yang tidak berasal daripada firman Tuhan, lenyapkanlah semuanya itu, dan kita dengarkan firman Tuhan saja, karena firman Tuhan lah yang memberikan kita kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga boleh memberkati kita semua, dan nama Tuhan yang boleh dipermuliakan di atas segalanya. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sungguh ajaib buat kami pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mau taat kepada Engkau, bukan taat kepada siapapun, hanya taat kepadamu saja ya Bapa. Tuhan yang akan tolong kami
untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, mau bersatu untuk kerajaan Allah bagi Indonesia ini. Dan biarlah kasih Allah sendiri yang boleh menyertai hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau engkau kerjakan pada hari ini. Jangan tunda-tunda waktunya, tetapi kerjakanlah sekarang untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Amin.